Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para bapak kiai, al-ustadz, ustazah, wabil khusus beliau guru kita bersama, kiai kita bersama, orang tua kita bersama, beliau Simbah Yai Haji Muhammad Badrun, yang senantiasa kita nantikan barokah beserta doanya. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, beliau Bapak Ustadz Muhammad Taufik, beliau Bapak Ustadz Yayat Hidayatuddin, beliau Bapak Ustadz Gus Adibul Umam, yang kami hormati aparatur pemerintahan, pejabat setempat, Ketua RT 008 Bapak Musliman, dan Ketua RT 007 Bapak Yogyaksa, yang kami hormati Ketua Panitia Safari Maulid Arba'in, beliau Al-Ustadz Bapak Arba'in Nawawi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas titah kebesaran beliau, atas kenikmatan beliau yang telah diberikan kita kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara safari maulid dengan tanpa suatu alasan apapun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita semua termasuk umat beliau, umat yang mendapatkan syafaat di dunia, terlebih syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam maulid yang keempat ini kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah. Banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang patut kita syukuri. Gak usah jauh-jauh dari dulu, dari tadi aja bangun itu termasuk sudah nikmat. Karena banyak orang yang tidur tidak bisa bangun, tapi kita alhamdulillah masih bisa bangun.
Kita alhamdulillah masih bisa duduk, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, beribadah. Itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka kita harus mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Seperti yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang mau mensyukuri atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Situ lafalnya memakai lafal la azidanna, memakai nun taukid, berarti benar-benar akan ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mensyukuri atas nikmat Allah. Banyak orang yang bisa bangun tapi tidak bisa duduk. Banyak orang yang bisa duduk tapi tidak bisa berdiri. Dan alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Ketika kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Kita hitung mulai dari bangun tidur, membuka mata itu nikmat. Kemudian kita bergerak itu nikmat. Sampai malam hari ini sudah banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kita masih bisa menjumpai yang namanya bulan Maulid. Salah satu bulan yang termasuk bulan dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat-sangat banyak barokahnya, yaitu diantaranya bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi. Alhamdulillah kita masih bisa menjumpai. Maka dari itu marilah kita manfaatkan kesehatan kita di bulan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi ini bulan Maulid termasuk bulan yang barokah, yang mana bulan Maulid juga termasuk bulan yang mustajab ataupun dikabulkan ketika kita berdoa. Jadi mengatakan bulan Maulid, saya jadi ingat bulan Maulid tahun kemarin, tahun yang lalu. Di situ Gus Adib mengarang syairan, itu juga termasuk doa. Syairan, di situ ada kata-kata Ustadz Yayan, istrinya 4, dan alhamdulillah walaupun istrinya tidak 4, tapi insya Allah akan menambah putra. Amin Allahumma amin. Dan di situ juga ada syairan lagi, kata-kata Zaki, semoga cepat dapat istri. Alhamdulillah. Itu karena apa? Berbarokah daripada bulan Maulid. Dan juga barokah yang lain. Kita semua tahu bahwasanya New Wanasa beberapa bulan ini off. Tapi alhamdulillah karena barokah daripada bulan Maulid kembali on. Itu adalah barokah daripada bulan Maulid. Maka dari itu mari kita memperbanyak berdoa, memperbanyak sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang bisa mendapatkan syafaat itu orang yang seperti apa? Orang yang memperbanyak membaca sholawat. Semoga kita semua berkumpul di sini benar-benar diakui umat Nabi Muhammad, umat yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir Mas Andi.
Walaupun jenengan tidak ikut sholawatan, tapi mensukseskan acara sholawat, insya Allah jenengan pahalanya sama dengan orang yang membaca sholawat, mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga selama 40 hari jenengan selalu dipakai. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu adalah barokah daripada sholawat. Maka dari itu mari kita membaca sholawat bersama-sama. Ya, walaupun suara saya itu jelek, fales, tapi gak ada salahnya ketika kita membaca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Siji tambah siji sama dengan loro. Ayo sedulur podo mreo, loro tambah loro sama dengan papat. Ayo sedulur podo berapat, berapat maca sholawat, supaya kita angsal syafaat, syafaat Nabi Muhammad. Muga selamat dunia akhirat. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yazid Nabiillah. Sholatullah salamullah ala Jadi orang yang membaca sholawat, memperbanyak sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Bahkan ada yang mengatakan, ketika orang yang di dunia sering membaca sholawat, memperbanyak sholawat, nanti pas dikumpulkan, pas di yaumil qiyamah, ya rara masyar, nanti dikumpulkan semua orang yang membaca sholawat itu akan bersinar, mendapatkan nur cahaya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada tandanya, wah ini orang yang suka membaca sholawat. Karena apa? Seluruh anggota tubuhnya itu bersinar. Bahkan di dalam kitab Burdah dikatakan, karangan Imam Muhammad Al-Busairi, insyaallah anak-anak saya hafal. Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karamin wa kulluhum mir rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aurashfan minatiyami. Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada satupun nabi yang bisa menyerupai ataupun membandingi derajat ilmunya Nabi Muhammad.
Dan tidak ada satupun nabi yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang muslim, Allah menyuruh kepada kita sebagai orang muslim untuk apa? Untuk beribadah, diantaranya untuk sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Allah menyuruh kepada manusia untuk apa? Puasa bulan Ramadan wajib. Apakah Allah berpuasa? Tidak. Allah menyuruh untuk zakat, untuk haji, untuk beribadah yang lain. Apakah Allah melakukannya? Tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk membaca sholawat. Allah pun juga membaca sholawat. Di dalam Al-Quran, firman Allah, Al-Quran itu kalamullah, pangendikane Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Allah membaca sholawat dan menyuruh kita semua sebagai makhluk, sebagai manusia itu juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dikatakan oleh beliau, Bapak Yayat, saya tambahi katanya, apa judulnya Maulid dari Muhammad Yayat Hidayatuddin, bahwasanya ketika ada orang yang mengatakan lafal ataupun menyebut nama Muhammad, Nabi Muhammad, itu wajib bagi kita untuk menjawab dengan sholawat, entah mau sallallahu alaihi wasallam ataupun sallu alaihi ataupun Allahumma sholli alaihi. Yang penting kita sebagai umat beliau wajib untuk menjawab. Mari dikatakan memang benar-benar rugi ketika kita mendengarkan ada orang mengatakan ataupun menyebut nama beliau Nabi Muhammad, kita tidak menjawab dengan sholawat, itu adalah orang yang rugi. Bahkan ada yang mengatakan tidak diakui umat beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Jadi mari kita diberi kesempatan menemui bulan Maulid, kita memperbanyak sholawat, karena di bulan Maulid bulan yang penuh barokah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan juga salah satu termasuk bulan yang ketika kita berdoa sangat mustajab ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan buat kita untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak membaca sholawat, untuk meningkatkan ibadah kita, keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini semua saya yakin pasti dalam satu hari satu malam pasti membaca sholawat. Karena apa? Kita akan melakukan sholat, dalam tahiyat juga ada sholawat, dalam tahiyat ada sholawat. Bahkan ketika di tahiyat akhir kok tidak membaca sholawat, itu sholatnya kan tidak sah. Sampai di situ. Ketika tahiyat akhir kita tidak membaca sholawat, itu termasuk rukun daripada sholat, sholatnya tidak sah. Berarti orang-orang yang menjalankan sholat pasti membaca sholawat. Dan kita tambahi lagi di luar sholat, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah waktunya juga sudah malam, karena ini juga di jalur utama. Katanya tadi karena di jalur utama gak usah terlalu malam. Alhamdulillah saya paling suka ketika ada yang seperti itu. Ya mungkin dari saya awal akhir banyak kesalahan, kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya dari kami
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.